tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Yeay. Dean Purnama, apa Purnama Dean? Ayo mana aja lah biasa. Mike kita gilir ya. Alright. Oke, karena Mike cuma ada satu doang. Oke, sorry ya Gadian, ketemu lagi kita di podcastnya Ruang Rindu Ramadan. Nah, sore ini kita kedatangan siapa? Dia betul. Sore ini kita kedatangan siapa? Gak kenal sih, dia juga sebenarnya. Lu mau memperkenalkan diri kan? Jadi gini, dia benar itu pemuda yang tiba-tiba apa ya? Pemuda aktif nggak sih? Enggak, gue tuh pemuda bermutu, bermuka tua. Iya benar, asli pertama kali ketemu tuh dikira dia berapa gitu, ternyata jauh banget. Baru ngintip 20 ya? 19, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 3 deh, gue berapa kuku? 21 kan? Lu 21. 22. Ya kan 22 kayak beda kan? Sabar biasa. Oke, ya kenalin dulu dong. Oke, perkenalkan gue Reza Wibowo. Gue bukan Ereki. Gue Reza Wibowo. Gue bukan siapa-siapa, tapi rencananya mungkin siapa-siapa rencananya. Secepatnya tuh gue bakal bahagia dan menjadi bermanfaat. Oke, wow. Menjadi Itu bermanfaat. kata-kata baru tadi pas bangun tidur nemu itu. Kayaknya baru bangun tidur dia. Ya tadi beres jumatan tidur lagi. Karena hujan kan, udah hujan ya udah tidur lagi. Anaknya tidur ya. Iya. Anak bebek sekarang biasanya rebahan ya kan? Karena ini hari Jumat. Kalau di kalender gua tuh hari Jumat tuh libur. Oh gitu. Hari Jumat libur. Hari Jumat tuh libur. Iya, Jumat tuh libur pokoknya. Kalau Minggu kan nggak bisa libur, jadinya pindah ke hari Jumat. Benar-benar. Minggu tuh justru Sabtu ini dia full ya. Gua Full, bukan Sabtu full, pokoknya back to back lah. Minggu. Bisa kan tadi ya. Lu bukan siapa-siapa, tapi Ya, rencananya secepatnya. akan menjadi Siapa-siapa? dan bermanfaat. Jadi sebenarnya sebelumnya tuh yang lu bukan siapa-siapa tuh apa sih sebenarnya? Apa gitu lo? Yang bukan siapa-siapa tuh lu siapa soalnya gini. Kenapa gue undang? Karena Sebenarnya karena pas awal ketemu tuh ya terkesima gitu. Terkesima gara-gara apa? Pertama ketemu tuh ini nggak sih kita yang Jakarta. ke Jakarta ya? Itu beneran. pada pertama kali ketemu ke Jakarta, Terus tiba-tiba itu luar biasa. Jadi ini biasanya ya kalau jarak tempuh ke Jakarta tuh 2-3 jam nggak sih? kalau sekarang sih kalau semenjak ada Binza itu kalau dulu awal tuh 2 jam. Pas awalan ada tol tuh 2 jam. Itu menurut kakek gua 2 jam. Terus karena macet Cikarang jadi bisa 3-5 jam. Semenjak ada Binjayat itu bisa jadi 3 jam. Dan tahu nggak kalian? Pertama kali gue diajak ke Jakarta itu 1 jam dong ke Jakarta itu dan beneran nggak terasa sama sekali. Makanya kemarin lu mau nggak datang ke podcast Ruang Rindu Ramadan? Judulnya apaan? Judulnya Racer Taubat dari Ramadan. Dasar tahu banget kan. Gua pas ayo podcast, ya udah ayo ngobrol ngapain. Tapi gua nggak tahu mau ngomong apaan. Ya udah. Lama ada berapa menit? Fix Racer tahu banget. Ngomongin apaan? Coba lihat, bukannya aja tuh nggak ada anak soleh-solehnya banget nggak? Ada ya. Ya gua nggak ada anak soleh-solehnya. Iya beneran. Tapi ternyata ya yang gue kira awal itu kayak nih anak tuh kayaknya anak bandel deh. Tapi ternyata gila sih. Dia
kemana-mana tuh dalam artian tadi ya, kalau dia bilang hari Jumat dia libur, karena emang bener dari hari Senin sampai Minggu ya. Iya, Minggu. Ya, karena kalau di chat aja tuh lagi di mana itu beneran ke rumah tuh cuma numpang tidur doang nggak sih? Nah, Iya. itu lu tuh ngapain sih sebenarnya? Sampai dikasih penuh itu gitu maksudnya. Apalagi gini, anak-anak zaman sekarang tuh justru kebanyakan ya di rumah, gue lagi di rumah nih, jalan yuk gitu. Nah, karena lu tuh nggak pernah. Gua gabut nih. Gabut gas yuk. Itu kan. Nah, jadi kalau narik lagi ke belakang nih ya, gue lulus SMK tuh 2018. Gue lulus 2018. Di situ dipaksa untuk ya udah kuliah aja. Kuliah. Ya udah. Asalnya mau nurut nih, cuman lihat kayaknya udah nggak tahu ada feeling apa di tahun ke depan tuh bakal ada sesuatu hal yang bakal menghambat lah. Nggak tahu itu, ternyata kan COVID. Cuman emang feeling gua tuh dulu bukan COVID sih, cuman nggak tahu lah, pokoknya bakal ada yang ngehambat dan nggak akan beres kuliahnya, nggak akan bener lah. Jadi ya udah sempat kuliah sebentar, berapa minggu ya? 8 minggu gitu, 8 pekan, pokoknya 8 pertemuan di Vkom dulu. Gua Vkom di adalah nggak disebut lah, ntar dicari gua, soalnya gua nggak diberesin. Emang kayaknya awal-awal bantu. Ya, jadi gua karena nggak kuliah gitu kan, terus gua ketemu sama seseorang yang bukan ya bisa disebut panutan lah. Dia bilang, kalau lu nggak mau kuliah, ya lu harus kejar yang kuliah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya lu boleh nggak kuliah, tapi lu harus bisa lebih dari yang kuliah. Itu makanya gue terus ngapain gitu gue tuh. Gue mau belajar ke siapa? Mau ngapain? Bingung kan dari situ. Oh ya udahlah. Terus karena gue SMK pariwisata, terus ada ketemu sama orang pariwisata dan bukan kebetulan ya, karena nggak ada kan kebetulan kan? Nggak ada, karena nggak ada kebetulan. Kebenaran itu. Tapi kalau kebetulan nih, bentar ya. Kalau kebetulan tuh nggak ada menurut gue. Itu tuh butuh sebuah proses, nggak ada yang kebetulan. Gitu. Ketemu, itu proses kan? Prosesnya tuh ada ke Jakarta. Itu prosesnya tuh buat ketemu tuh susah. Dia balik dari 10 hari dari Jawa Timur kan? Gua baru pulang dari Jawa Timur jam 11 malam. Padahal bisa aja ya ketemu dulu. Iya, nggak males lah, udah capek gitu. Itu jadi nggak ada kebetulan. Terus balik lagi ke yang tadi, apaan ya tadi? Kuliah. Terus ngejar yang kuliah. Kalau kamu nggak kuliah, kamu harus ngejar yang kuliah. Ya, caranya gimana ya? Udah, terus ketemu sama orang-orang yang mungkin ya rezeki gua gitu ya, ketemu sama orang-orang itu. Nah, jadi gue keluar kota tuh banyak faktor sebenarnya. Jadi gue jelasin diri gue sendiri dulu ya. Gue tuh adalah seorang multi talentan. Bukan talenta. Talenta buat masak, Pak. Yeah. Jadi kan kalau multi talenta tuh talentanya banyak. Kalau gue tuh multi talentan. Jadi gue talenta gue banyak, tapi dasarnya doang. Karena talentan kan jadi dasar buat motong. Boleh. Multi talentan kalau gue tuh. Jadi karena kayak gitu, terus banyak ketemu orang dan gue nggak pernah milih-milih orang. Mau ngebantu orang tuh gue nggak pernah milih. Buat apapun ya gas dulu lah. Misalnya mau kesini gas, mau sini gas. Dan gue nge-branding gue mungkin karena di Instagram gitu ya. Karena pertamanya gengsi gitu. Gue ada di luar kota nih, gue nyupir udah sampai sini nih. Atau gue bawa mobil udah sampai sini. Lo mau bawa mobil cuman bawa cewek ke hotel doang kan? Gak gitu kata gue. Anak muda. Sorry ya. Canda gue. Nah jadi gitu. Oh iya. Ya gitu sih, pokoknya karena gue tuh pariwisata, keluarga tuh pariwisata, terus foto video juga. Foto video juga, terus wedding juga, terus ekspedisi juga. Ya ekspedisi, gue sampai ekspedisi juga. Terus apa lagi? Gue banyak hal sih, banyak faktor yang keluar kota tuh. Bantuin orang juga, nyupirin ambulan juga. Ambulan? Gue ke Purwokerto bawa ambulan. Alasan kan? Bawa ambulan
pasien di dalamnya apa lu Bukan ambulan. macet? Bukan ambulan berarti mobil jenazah berarti. Bahwa yang udah nggak ada. Gitu. Segala hal ya benar. Segala hal. Tapi ambulan tadi gua ambulan bawa apa dari macet. Cuman jangan dibuka. Adalah something gitu ambulan. Ntar gua cerita aja di luar podcast. Parah banget. Oke. Berarti beneran sedang dong ya, dia pantesan aja dari Senin sampai Minggu tuh kalau ditanya lagi di luar itu ntar lah ketemunya paling bisa juga ya ketemu sama dia tuh malam-malam nggak sih ya? Ya, Mamur. Di Mamur kan jam 9 tiba-tiba datang, padahal dari mana itu. Dari mana itu muka capek gitu, tapi nggak dirasa gitu. Ya. Bahkan kan kalau nggak salah kemarin kita sudah ngobrol juga, lu lagi bikin program kepemudaan apa gimana gitu mana? Apa sih ngobrolin? Yang di sini. Oh, yang acara kepemudaan. Ya gitulah. Bukan Karang Taruna apa ya? Kalau Karang Taruna apa? Ya gue sebenarnya itu kepikirannya ada satu lagi, gue pengen bikin coworking space sebenarnya, cuman nantilah itu coworking space biar karena kan di rumah gue tuh yang di sana, di sinilah berapa ratus meter ke sana, dekat masih satu planet, masih satu planet di Tata Surya ini. Gue karena banyak yang nongkrong, terus ya gitulah perputarannya tuh cuman ngobrol, ngegame, cuma gitu doang. Nah gue tuh pengen yaudah kenapa nggak ada sesuatu hal apapun sekecil pun apapun itu karya, ya udah lu bikin aja gitu, mau apapun hasilnya ya udah gitu, cuman kan berani mencoba dulu gitu. Itu sih kemarin tuh makanya nyari sponsor karena gue punya modal. Nah sebenarnya ini nyambung sih, iya nggak sih deh? Nyambung. Dengan sama ruang ruangan ini maksudnya bukan ruang ruangan, maksudnya kenapa Jagat juga akhirnya memutuskan untuk bikin ruang riung. Dasarnya itu juga aja, maksudnya kita kan lumayan banyak ya orang yang dalam studio itu orang kreatif. Betul. Jadi kita pengen punya satu wadah, satu tempat yang itu nantinya bisa jadi coworking space, benar. Lebih ke apa ya? Space community. Betul. Gitu sih kalau. Kenapa? Bisa nih ya sebenarnya. Cuman emang nggak kelihatan aja karena gua mah gaib. Orang di balik layar ya. Di balik layar. Enggak, orang lain di balik layar, gua di belakangnya lagi. Jadi gua ngeremot jadi jauh. Tapi lu jauh. Maksudnya orang tuh di balik layar. Gua dari jauh gua. Dia nggak tahu di mana. Ada kegiatannya ada, gua aja di mana gitu. Karena gua sering kayak gitu, ada bikin kegiatan. Ya udah gini, gua dari jauh, saya ada gini. Padahal guanya nggak ada di situ. Karena gua harus kemana gitu. Tapi pernah kayak gitu. Monitoring ya. Monitoring doang. Monitoring doang. Jadi H-1 tiba-tiba hilang. Oke. Kemarin juga lagi bikin ini kan, maksudnya ada rencana karena ini bulan Ramadan, kan kemarin sempat kita ngobrol, kita diskusi ada rencana, lu katanya mau bikin film-film pendek. Makanya itu agak kaget sih pas bilang bikin film-film pendek gitu. Terus gue dengerin yang agak-agak apa ya, yang nyambung di bulan Ramadan. Ternyata semangat gitu. Ini anak tuh kayak modal tapi ternyata dari Imajinasi. Imajinasinya maksudnya nggak kan ya, sebenarnya berhubungan sama foto kan, lu suka foto, lu suka video apa segala macam gitu, dan ternyata mau mikirnya juga ke film, berarti emang juga ada apa ya, potensi ke ide cerita juga kan. Betul. Pada akhirnya ini contoh anak muda yang Betul. anak muda yang kemudian Bermutu. ini bermutu beneran, bukan bermutu tua ya. Boleh aja diceritain itu Jadi, kalau film, sebenarnya film tuh apa ya? Sebagian besar dari hidup gua lah. Jadi di hidup gua tuh ada hidup, film, sama racing. Oke, masih Ya tetap balap. Jadi ya kehidupan biasa, film sama balap. Itu di hidup gua tuh ya itu. Jadi dan impian gua minimal dalam satu hidup gua tuh gua harus punya satu film yang mungkin bisa ditayangin layar lebar atau apapun lah, tapi yang bener-bener gas gitu, gas ledak. Bisa jadi tentang kehidupan A sendiri dari si film itu. Wah, keren ya.
Itu ada impian kemarin udah pernah ngobrol juga. Cuman ya butuh realisasi yang lumayan sih. Jangan nanggung lah kalau itu mah nantilah. Mungkin nanti gua umur 30 atau 40 gua bikin itu, ya kumpulin dulu. Belum puas gua kalau masih segini, masih atah lah gua sebutnya. Proses ya. Gua masih atah. Pengalamannya masih belum sebanyak gue ya. Belum. Iyalah, beda lah umur kita jauh. Udah, nggak usah ngomongin. Beres pengalaman ya. Beda 10 abad lah. 10 tahun ya. 10 tahun. Ya gitu sih. Jadi kalau film gue, karena itu impian gue, jadinya terus kemarin pas gue sering nontonin film juga. Semua itu pasti gue tontonin, mulai apalagi film Fast and Furious dari awal sampai terakhir tuh gue wajib nonton. Terus ada film series-series yang berandal, yang pemberontakan atau apapun itu gue nonton. Semua genre gue tonton. Sampai drakor pun gue tonton. Drakor? Yes. Kayak terakhir tuh gue nonton drakor, tapi terakhir tuh gue nonton bukan The Word of Merit, ada satu lagi gue lupa ya. Bentar dulu, umur lo segitu tapi tontonannya udah itu ya. Karena iya juga ya. Itu bulan puasa Tahun kemarin? 2 tahun kemarin. Pertama Covid. The Word of Merit itu pertama Covid. Iya, pertama Covid. Iya ya. Nonton juga? Oh enggak. Oh. Pokoknya episode terakhir tuh bulan puasa aja. Makanya gue nontonnya gak gimana gitu. Gak boleh nonton siang nih, harus Oh, gitu ya? malam ya. Karena gue udah tahu ini udah terakhirnya udah lebih parah nih jadinya. Cuman gue lihat garis besarnya dan seru sih. Itu drakor tuh emang seru. Emang seru. Cuman nggak, karena kebanyakan film jadinya gue males nontonnya. Jadi cuman hanya beberapa film gue tonton kalau drakor. Terus kalau film Indonesia semua pasti insya Allah lah ditonton. Nah, ya cinta produk dalam negeri. Dan satu film racun gue tuh film reality Cinta Rock and Roll. Itu. Tonton lah. Reality Cinta Rock and Roll. Terus pokoknya Vino Gebastian itu semua gue tonton. Sama Junot tuh itu gak tau lah. Itu pasti panutan. Jadi karena ceritanya gue pasti larinya ke situ. Pasti larinya ke situ. Jadinya gue ngajak lu bikin film, terus filmnya jangan dibuka di sini lah, atau dibuka sini. Iya, jangan. Jangan. Itu nanti spoiler dong. Nah, pokoknya apa filmnya aneh dan gak ada mungkin ini baru pertama di series ya. Kita bikin series. Cuman satu-satunya di dunia kayaknya series yang kayak gini. Gua nggak ngitung film tuh kan harus gini. Nggak. Kan gue yang bikin. Lu setuju berarti? Oh ya udah gitu ceritanya. Nantilah nonton pokoknya. Jadi itu kita spoiler dikit ya. Kita cuma 1 menitan doang ya. Biar nanti mana juga ada series. Dia kan kita bikin film 1 menit 1 episode. Hah? Iya, soalnya gini Za, maksudnya bikin film tuh kayak apa bikin series. Jadi kayak gini, bikin iklan. Itu kadang lebih sulit daripada bikin film. Betul. Iya nggak sih? Karena kita harus merangkum satu cerita dalam satu misalnya ceritanya nih, langkahnya itu berpuluh lembar. Kita harus Bikin trailer ya? kita harus bikin dalam 1 menit coba. Dan itu tuh harus kesampaian semuanya. Itu Terus ini dibuat filmnya 1 menit. iya kan? Series 1 menit. Itu bikinnya lumayan ya, lagi bulan puasa mulai deh. Lu mau ngasih apa gue dia? Tapi gue kasih hadiahnya kembali ke Fitri. Oh itu udah spoiler lagi ya. Kembali ke Fitri. Ya udah. Terus katanya kan, ya itu sih film. Terus apa lagi? Nah ini gue yang penasaran sih, yang paling bikin gue penasaran dari awal tuh lu bisa nyetir jadi racer tuh kan ini masih belum bisa berjalan, maksudnya orang dapat situ 17 tahun. 17. Ya, lu dari itu lu nggak bisa sampai gue dibawa ke Jakarta tuh nggak kerasa 1 jam doang. Oke. Kalau gue nyetir, tapi enggak. Racernya dulu deh. Racernya Racer ya. Gue sebenarnya pas dikabarin Racer Taubat, sebenarnya gue agak bukan kesel gimana ya? Racer. Karena bukan karena gue nggak mau disebut racer, bukan. Cuman karena gue nggak kesampaian jadi racer. Belum. Tapi gue percaya karena di kehidupan gue yang sekarang, maksudnya hidup, film sama balap itu tetap pasti ada. Jadinya kata panutan gue pasti punya panutan. Rifat Sungkar tuh umur tuh hanya angka. Jadi gue nggak mau 30 gue balapan ya nggak tahu. We never know. Ya, itu. Jadi cuman ya nggak apa-apa lah.
Terus udah itu racer, terus gue belajar balap tuh di umur 15. Balap mobil, kalau mobil 15. Mobil 15, motor 12. Ya. Motor juga. Gua awalnya dari motor dulu. Racingan tuh dari motor dulu, gua balap, nggak balap sih. Ya gitulah pokoknya. Terus ya ini nih satunya. Sampai sini habis, kaki kiri gua nggak habis sih, maksudnya ada beberapa lah. Sampai itu kenang-kenangan karena dulu tuh ada yang namanya cornering lah. Cornering tuh nikung. Cornering tuh nikung ya, balap belok. Jadi gua di lurusan dulu ya biasa aja. Cuman kalau gua belok kayak Margahayu ini, gua udah puterin semua belokannya Margahayu ini. Udah pernah nyobain dan pernah jatuh di mana ya? Gua lupa jatuh tuh di mana lah. Di jalur hijau Indomaret. Itu ngegusur sampai Indomaret pokoknya. Gitu. Karena cornering is poetry in motion. Gitu kalau balap. Terus kalau motor, terus kalau mobil 15. Terus ya gitulah pokoknya jalan. Dan gua turunan dari kakek gua kan supir ekspedisi juga, supir di salah satu media. Itu kan butuh cepat. Media tuh butuh cepat. Misalnya berangkat jam 4, jam 6 harus nyampe Ciamis. Gue sering ikut. Nah gue merhatiin terus di sini. Terakhir 2017 kakek gue meninggal, nitipin mobil. Ya udah itu mobilnya jadinya dipakai bahan latihan di jalan. Sampai Margahayu ini mungkin pernah lihat lah mobil apa yang kenceng-kenceng di sini, itu gue. Kalau malam-malam jam 2 atau jam 3 itu gue. Tapi maksudnya tadi cerita yang tadi tuh kayak ini satu film apa? Film apa ya? Thailand. Aku lupa. Tapi dia dari muda tuh emang merhatiin si ayahnya. Ayahnya tuh pengantar tahu kalau nggak salah. Oh bukan Taiwan, itu Jepang. Inisial D. Iya, Inisial D. Ya itu film. Gua nonton seasonnya dari awal sampai akhir itu nonton. Takumi Fujiwara. Ya. Keki Bunta ya itu kayak mobil-mobil inisial D, Corolla HL86 kayak gitu, pokoknya gue ngikutin. Ya, sekarang. Bisa dong lu nanti difilmin jadi kayak gitu ya kalau racer. Ya, gue butuh stun. Nggak sih, gue bisa, cuman dia lama ntarnya. Berapa duit yang mau di luar? Enggak, gue balikin berapa duit yang lu punya buat bikin film itu. Ya udah. Ya itu sih, kalau racing tuh kayak gitu, jadi bawa mobil, tapi gue bisa menempati sih. Gue sebenarnya bukan racing sih, bukan balap tuh kalau gue sendiri gabut. Ya gitu, mainannya di jalan Soekarno-Hatta, pokoknya di Ciberem 6 menit. Malam-malam tapi ya, malam-malam. Ciberem enggak 6 menit sih. Ya lebih lah, gak tahu berapa, gue lupa. Pokoknya cepet aja, 10 menit atau berapa menit. Itu kenceng, tapi mobilnya mobil biasa, Avanza. Gila, disebut hobi bukan berarti ya? Disebut hobi bukan gitu? Hobi bisa, kelebihan sih. Karena gue bawa mobil, bawa motor, gue gak pernah di kiri. Gue tetap di kanan. Apalagi bawa motor, gue gak pernah di kiri, gue di kanan terus. Di kanan, karena gue, tapi orang lain katanya kenceng, kata gue nggak kenceng, biasa aja. Itu standar. Karena gue pasti tahu batasannya, batasan amannya tuh segimana. Kalau nyusul pun nggak dibelokkan, gue nggak pernah dibelokkan. Sekenceng-kencengnya gue nggak pernah nyusul dibelokkan. Karena ada satu traumatik dan gue tahu itu pasti kecelakaan. Lihat depan muka. Itu nyusul depan dibelokkan. Ada aturannya lah, gue kenceng tapi gue punya aturan, itu aja. Dan gue tahu porsinya, gue kenceng tuh sama siapa dan gue bawa siapa, gue tahu. Karena gue juga supir travel juga, kalau gabut kan, ya gue tahu. Kalau gabut gue jalan-jalan, bawa helm, bawa apa, gue gabut ya gitu. Gabut tuh bisa jadi apapun deh. Iya, itu jadi gabut tuh bisa jadi apapun, nah itu kuncinya. Kalian kalau gabut tuh harus bisa jadi sesuatu apapun. Jangan gabut, marah sendiri, terus marah-marah ke orang lain, terus olahraga di Twitter gitu kan, ngatain orang lain lagi gitu kan. Sekarang masih musim Twitter nggak sih? Masih sih kalau gue. Masih ya? Ya udah, gitu apa aja. Oke. Naja, kan bulan puasa nih ya, bulan Ramadan. Lu mau ngasih ini nggak? Ngasih Jangan. Jangan.
Aduh, bahasanya jangan banget ya. Jangan. Maksudnya ini nih biar nggak rebahan gabut gitu, versi lo deh gitu. Kayak Oke. mana kalau bulan-bulan Ramadan? Bulan Ramadan sekarang kan masih setengah Covid ya. Nah, bukan setengah Covid lah, maksudnya masih ada WFH, masih kesulitan lah dengan PPKM dan lain-lainnya gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya di rumah, lu gampang sih. Kalian lagi ngapain sekarang? Misalnya kayak gua sekarang masih job, emang lagi kerja lagi low gitu, maksudnya nggak kenceng kayak tahun-tahun kemarin gitu. Tapi gua manfaatin waktunya tuh buat yang bermanfaat. Misalnya ya syukuri lah, pokoknya nggak ada kerjaan ya enjoy aja, syukuri. Tapi gua pakai buat belajar. Jadi intinya kalau sesuaiin dengan apa yang dilakukan kalian saat ini, maksimalin itu aja. Udah di bulan puasa jangan lupa ibadah gitu. Jangan lupa ibadah. Tuh. Jangan lupa ibadah. Jangan lupa nonton film pendek. Nonton film apa? Film pendek. Oh, film. Series itu. Oke. Iya. Yang nanti ya. 10 hari terakhir kali. Aduh, spoiler lagi gue. Kamu sebagai racing apa sih dibilangnya? Sebagai pembalap lah. Gitu. Kadang kan orang tuh yang melihatnya ya, ini orang yang melihatnya. Nah, orang. Orang ya. Maksudnya sama di film-film juga sih kalau gue lihat kan gitu ya. Maksudnya anak-anak yang dia pembalap, racing, racer tuh main-mainan kayak gitu tuh identiknya tuh sama dunia. Iya, aduh gue nggak enak bilangnya. Dunia malam. Dunia malam gitu. Ya kalau siang tuh macet. Oh, kalau siang macet. Oh, itu ya Kecuali di ternyata. sirkuit. Ya kalau sirkuit. Kalau liaran emang iya, kenapa harus malam sih balapnya, kan siang macet. Oke, jawabannya itu ternyata. Pertanyaan aku udah panjang itu jawabannya cuma segitu. Iya, maksudnya identiknya gitu sih. Kayak Dunia kalau malam. dia Ya. mainnya balap-balapan itu kan kadang ya orang tua juga ngeliatnya aduh nih Biarlah anak gue, bergilir. biar bergilir Saya nyanyi. anak gue mainannya balap-balapan dulu gitu kan. Lu sendiri gimana sih cara apa ya? Intinya biar orang tuh nggak ngeliatnya kayak gitu, karena gue tahu sih lu nggak gitu kayak gitu. Enggak, kalau misalnya gue bukan gimana ya sebutnya, gue bukan pelaku di situ sih sebenarnya. Gue pengen ikut-ikutan kayak gitu, cuman gue nggak ikutan kayak gitu. Jadi kalau di Bandung tuh identiknya di bulan Ramadan ini, tapi nggak tahu sih bulan Ramadan sekarang tuh hype-nya turun kayaknya ya. Hype-nya turun. Kalau di tahun-tahun dulu tuh pasti bulan Ramadan tuh identiknya sama balap liar. Karena itu juga yang memperkenalkan gue di dunia balap tuh, tentunya itu di balap liar. Cuman gue nggak terlalu menggebu-gebu pengen ikutan, ya paling sekali doang, tapi nggak sampai harus terus-terusan gitu, karena gue lihat lingkungan di situnya nggak cocok buat gue. Karena pertama Ramadan race kan, itu Ramadan race beres, tapi nggak malam-malam kalau Ramadan tuh, beres sahur, beres subuhan sampai jam 7-an, setengah 7 lah. Ada itu daerah kabupaten tuh, ada di sini tuh udah lama sih, enggak sih kalau kota tuh sama Supratman dulu, itu zaman dulu. Nah itu tuh identiknya balapan, sahur, baru juga sahur udah ngerokok lagi, udah sambil mabok lagi sama itu. Jadinya nggak, mungkin itu nggak semuanya ya, cuman yang ada lingkungan gue waktu itu ya kayak gitu. Jadinya gue nggak, ya udahlah, nggak terlalu menggebu-gebu pengen ikutan kayak gitu. Karena sebenarnya gue balap sendiri, balap sama diri gue sendiri. Balap sendiri. Iya, Oke. sama diri gue sendiri. Oke, ini dia tuh kadang kalau ngomong tuh ada arti di balik itu, Iya, makanya Mas. harus ada hati-hati. Gue nanyanya balap sama diri sendiri itu dalam artian apa sih? Jadi balap sama diri sendiri tuh ya, pertama gue harus balap dengan kebenaran yang, misalnya hari ini gini, gue balap nih sama yang lebih baiknya lagi, kayak gitu. Itu sih, gitu. Ya gue balap sama diri sendiri kayak gitu. Jadi ya gitu. Cuman kalau di kehidupannya gitu, kalau di itunya balapnya ya, misalnya dari sini ke Jakarta sejam, ya gue balap di kemudian hari gue harus 45 menit. Oke. Gue balapnya kayak gitu sebenarnya, tapi nggak pernah liaran gue, sumpah. Nggak pernah liaran. Berarti gue ngerti maksudnya, itu mah berarti tiap hari bagaimana caranya lo lebih baik gitu. Iya. Kayak misalnya tadi ke Jakarta yang tadinya 2 jam, coba Terus lagi jam. jadi 1,5 jam, coba lagi jadi 1 jam.
maksudnya gimana ya, jadi lu ngejar sejauh mana sih kapasitas lu Ya, ya gitu. nggak sih? Itu jadinya makanya ditanya balap liar tuh gimana, gue tahu lingkungannya, cuman kalau ditanya keluarga kayak gimana ya gue nggak tahu karena gue nggak ikutan. I see. Oke. Terus tuh balap dalam artian balapan dengan diri sendiri. Iya. Kayak gitu deh, jangan ikutan yang liar deh. Ya kalau miring dikit boleh lah. Jadi gitu. Iya, miring dikit. Keren, berarti bener ya, ini dasar yang tobat sih. Tapi nggak tobat juga sebenarnya kalau dia dari awal juga nggak tertarik ke dunia kayak gitu. Ini jadi apa? Sempet cuman Ya, pasti nggak ada lama ya. lah, nggak lama cuman ya pernah bayar sahur, pernah ketahuan juga kemana gitu kan, udah gitu pulang kenyang gitu kan. Wajar sih. Wajar sebenarnya gitu ya. Wajar. Biar pulang kenyang, jadinya kesini-sininya udah nggak terlalu. Oke. Ada ini nggak sih? Ya, kepikiran nggak sih? Kan maksudnya tadi identiknya hal-hal yang kayak gitu misalnya. Tapi lu punya prinsip yang lain gitu. Ada kepikiran nggak misalnya lu kayaknya gue juga harus mulai apa ya? Menyebarkan atau apa sih? Kayak Apaan? apa ya? Orang juga harusnya tuh ngertinya tuh ke arah sana. Gimana sih pertanyaan lo? Gimana? Gue nggak ngerti ya. Gue nggak ngerti. Lagi. Bingung pertanyaannya. Jadi kan balapan tuh tadi identik sama yang tadi ya, kurang baik. gitu kan. Ya, oh ya, terus. Nah, sebenarnya ternyata lu tuh punya prinsip yang lain tentang balapan. Kan lebih ke balapan sama diri sendiri dalam artian sampai sejauh mana kapasitas lu dalam satu bidang gitu ya, dalam satu hal. Nah, ada nggak kepikiran tuh juga Ngajak orang lain gitu. mulai kayak ke temen lu juga mulai nih harusnya tuh lu tuh kayak gini. Tapi ya maksudnya nggak secara langsung juga, cuman ada nggak sih lu kepikiran kayak ngubah cara pandang ini? Ya mungkin kalau misalnya ngerubah secara langsung gue nggak suka lu harus gini, gue nggak suka kayak gitu kan. Gue nggak pernah bilang lu tuh harus gini jabarin. Gue nggak suka, gue lebih suka nyontohin. Oke, misalnya kan sekarang nyontohinnya misalnya lu gue contohin gini, ntar lu tahu juga kan. Nah tapi gue kalau misalnya yang jauh gitu kan, karena skala misalnya nyebarinnya jauh, gue pakai Instagram gue atau media gue. Kayak sekarang pun ini ya sebuah penyebaran kan. Bener kan? Gue datang sini dia sebuah penyebaran kan? Bener. Iya. Semua penyebaran memang. Oke, itu ya. Berarti maksudnya apa ya? Balapan tuh nggak selalu identik dengan hal-hal yang kurang baik. Ya. Kayak tadi aja prinsip. Dan gue tuh nggak seburuk yang dicerita orang men. Bentar, emang kamu Lihat dari casingnya gitu ya. Iya, ya orang lain lihatnya mungkin gue masih urakan, bawa mobilnya aneh gitu kan. bisa jadi. Iya, cuman padahal ya nggak gitu. Gitulah pokoknya. Karena 2019, 2020 tuh jam gue bolak-balik di jalan banyak orang yang lihat mungkin. Banyak orang yang lihat. Dan sampai terkenal Oh gitu. Iya. Di jangan-jangan di sini jalur. udah, Iya. udah Kalau di sini nggak ada yang tahu di sini. Di sini nggak ada yang tahu. Gue nggak pernah ketahuan. Nggak ada yang tahu soalnya mobilnya nggak pernah diem di sini. Sengaja. Oke. Main cantik ya. Main cantik. Padahal- Main cantik sama main aman. Padahal mah. Itulah pokoknya kayak gitu sih. Oke. Apa juga? Lu mau nanya gue nggak? Salah. Itu udah berapa menit? Gimana? Oh, iya, udah, oke. Berapa menit sih? Maksimal 7. Oke, berarti itu jadian tips kejangan dari Seorang anak muda. Yang bermutu. Ini bermutunya beneran ya, bukan bermutu aja. Gue kali ini deh bilang lu bermutu. Karena lu beneran pemuda bermutu. Bermuka tua. Salah satu pemuda yang bermutu yang sekarang bukan apa-apa, tapi nanti akan menjadi sejarah. Jadi apa-apa. Menjadi apa yang penting membuat bermanfaat lah. Itu aja gua Pak. Masalah duit mah ikutin. Ya bener. Yes. Yeay. Ikutin. Aduh bener lah ini. Awas sih, awal tuh ya. Iya. Oke, berarti itu Kak. Nanti kapan-kapan mau main lagi di sini ya. Setiap hari gua di sini. Sampai main PS gua nungguin sahur di sini.
Tapi kan gue gabut ya, itu dikit, itu gabut, terus ajak, yaudah sini aja ke Jagat sahur ya. Saya kan ngobrol sama Kang Sultan, ya jadikan sesuatu hal yang bermanfaat jadinya. Walaupun gue kedoknya main PS, tapi ada sesuatu hal yang bisa gue dapat di sini waktu itu. Koneksi. Betul. Koneksi juga. Betul. Intinya adalah tetap bergerak. Nah itu tetap bergerak. Karena koneksi itu akan datang ketika kita bergerak. Betul. Ya. Oke, jadinya itu paling podcast kita di ruang Mang Madi hari ini bersama Reza sang racing tobat. Racing tobat. Tapi ini racing tobat padahal nggak ada ngomong racing. Makanya banyak yang dari sosok Reza yang masih muda tapi dia udah Iya harus gercep lah, racingnya tuh harus gercep. intinya itu gercep. Udah Gercep. kemana-mana gitu dan koneksinya udah di mana-mana. Dan itu yang akan akan menjadi jembatan kamu akan menjadi siapa nanti di kemudian hari. Dan semoga ya buat anak-anak muda juga bisa termotivasi gitu. Bener, termotivasi ya. Nomornya dari sini kalau mau. Kok jadi buka ini ya? Juga konsultan. Oke, berarti itu ya kejadian kita pamit undur diri. Aku hari ini. Aku Reza Racing Tobat. Udah ya. Kamu masih ada satu lagi. Oh iya, belum pamit. Oke, bye jadian. Bye, jaga dia. Demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku. Izinkan ku ucap kata taubat.